Kata Rasulullah, tidak ada balasan untuk haji atau umroh yang mabrur kecuali surga. Niat berangkatnya bukan karena ngelihat, tetangga baru pulang umroh nih, jangan. Pertama kali kalau berangkat umroh, niatnya diluruskan, ya, hanya untuk berharap ridho dan ampunan Allah. Selesai. Itu ya. Pas di depan pintu travel, saya baru mau masuk, tiba-tiba ada begini-begini keajaiban terjadi. Dia berangkat bukan karena hartanya. Coba. Ya. Ini yang saya sering sampaikan, Kang. Memang bukan harta kita yang berangkatin kita ke Baitullah, tapi amal soleh kita atas izin Allah. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Sebentar lagi Ramadan. Dan ini luar biasa, Ramadan itu merupakan sebuah anugerah ya, bulan yang penuh rahmat ya. Dan kebetulan yang hadir saat ini adalah pernah hadir sebelumnya, yaitu ayah kembar Mas Erwin Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yeah. Sehat Kang Dede? Alhamdulillah. Sehat dong nih, katanya baru pulang umroh ya? Baru nyampe kemarin. Ternyata kok janjiannya tanggal 11. Masya Allah. Jadi benar-benar baru nyampe subuh, akhirnya terus kemarin terus ngeberesin pekerjaan di kantor. Hari ini kesini. Ya, saya ajak kesini karena beberapa waktu lalu Mas Erwin, saya ditawarin banyak temen lah juga travel umroh. Umroh yuk bulan Ramadan katanya. Umroh Ramadan. Wow. Umroh di 10 hari terakhir bulan Ramadan seperti itu. Prime time. Iya, saya pernah umroh. Tapi belum pernah di Ramadan atau di 10 hari terakhir. Mas Erwin pernah dong ya? Alhamdulillah. Itu yang akan saya tanya. Oke. Siap. Apa bedanya sih Mas ketika kita umroh di bulan Ramadan dengan yang di luar bulan Ramadan? Oke. Secara nilai ibadah pasti beda kan. Beda ya. Gitu. Karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan berhaji bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah jelas. Jelas ya. Gitu. Kita bisa hidup di zamannya aja itu cuma mimpi kan. Cuman mimpi. Tapi gimana kita bisa melaksanakan ibadah haji bersama dengan beliau? Gitu. Sebanyak itu pahalanya kita dapat. Sebesar itu. Nah ini dari sisi nilai ibadah. Ada lagi. Ini juga sama dahsyatnya sama yang tadi. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Malam di mana ini menjadi malam incaran dari semua muslim yang sudah pernah merasakan nikmatnya ibadah Ramadan. Jadi bukan cuma sekedar ibadah puasa gitu ya, tapi kan Ramadan itu makna, gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memaknai Ramadan itu dengan baik, ya kita akhirnya jatuhnya cuman lapar aja, lemes doang, gitu Kang. Nah, Lailatul Qadar adalah satu malam mulia di mana siapapun yang bisa mendapatkannya ya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan 1000 bulan. 1000 bulan. Bayangin 1000 bulan tuh berapa tahun tuh ya? Wah, gitu. itu Saya belum pernah 80 tahun lebih itu. 80 tahun lebih gitu. Nah, artinya selama 80 tahun itu kita berada dalam posisi yang Allah muliakan. Gitu. Lah umur kita aja belum tentu nyampe 80 tahun belum kan? tentu. Gitu. Apalagi kalau dihitung dari masa balik gitu kira-kira. Jadi dua keutamaan inilah Kang ya yang membuat umroh di Ramadan atau di akhir Ramadan ini menjadi spesial. Gitu. Dalam sisi bisnis ya, dalam sisi bisnis travel umroh memang di sini agak berat. Agak beratnya kenapa? Karena ini super prime time. Iya betul ya. Gitu. Itu kalau yang nawarin ke saya itu, saya pikir kok mahal ya? Mahal ya. Gitu. Jelas. Mahal ya. Gitu. Karena super prime time. Terus prime time-nya kapan? Prime time-nya itu akhir tahun. Akhir tahun. Itu prime time. Oh oke. Tapi ini super prime time. Gitu. Kebayang nggak nanti kalau Ramadan gesernya sampai ke akhir tahun? Kira-kira berapa tahun lagi tuh? Sekitar ya kan? Karena 3 atau 4 tahun lagi ya. Karena perbedaan Masehi dan Hijriah itu kan kurang lebih 10 sampai 11 hari ya. Gitu. Berarti bisa jadi nanti Ramadan itu bareng sama akhir tahun. Akhir tahun.
Gitu kira-kira. Ini kita tidak bicara mengenai nilai kita dapatkan pahala berumroh, ibadah Ramadan di tanah suci ya. Itu kan nggak sebanding lah dengan uang berapapun ya. Nggak akan pernah bisa. Orang satu kali sholatnya aja 100.000 kok. 100.000 di Makkah di masjid biasa, di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Di Madinah pahalanya 1.000. Makanya sayang kan kalau nyampe di sana cuman dapat foto-foto selfie tapi tidak bisa memaknai ibadahnya dengan maksimal. Ini bulan-bulan biasa. Iya gitu ya. Gitu. Gimana kalau dilaksanakannya di bulan Ramadan, bulan paling mulia yang Allah turunkan. Gitu. Kan dalam satu pekan dari Senin sampai Ahad ada satu hari yang mulia ya kan? Hari apa kan? Hari Jumat. Begitu juga dengan bulan. Ada bulan yang Allah muliakan. Ya kan? Bulan apa itu? Bulan Ramadan kan. Dan ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada 10 hari terakhir. Hari Jumat. Di Masjidil Haram. Dapat lagi malam ganjil. Waduh. Itu kayak apa ya? Combo aja sih kan. Combo ya. Pahalanya udah combo banget gitu. Berarti yang umroh di bulan Ramadan bahkan 10 hari terakhir itu penuh ya di sana ya. Masjidil Haram, dan saya belum pernah soalnya nih Mas Arifin nih, makanya saya ajak ke sini untuk ngobrol lebih lanjut supaya viewer juga tahu nih, oh ternyata sepenuh itu kan. Sepenuh itu. Bahkan kita sebagai travel umroh itu bahkan untuk travel yang mungkin sudah terbiasa melakukan ngasih pelayanan maksimal itu kalau di Ramadan memang agak sulit. Agak sulit ya. Kenapa? Ya karena kondisi. Di sana itu kan kita mau ini udah bicara harinya ya. Hari kita udah di sana. Itu kita mau kalau udah di dalam kayaknya kalau mau keluar itu kayak gimana ya gitu. Saya belum tentu bisa masuk ke tempat itu lagi gitu. Iya, sayang ya. Ke toilet aja kayak tahan dulu. Kalau bisa tahan nih kan gitu. Kenapa? Ya tempat kita bisa diambil orang gitu. Terus kemudian ya untuk masuk lagi itu memang medannya udah berat. Gitu. Kecuali memang yang umroh yang umroh yang pakai kain ihram, nah itu memang beda. Karena umroh itu kan lingkaran tawaf itu memang dibatasin. Gitu. Tetap untuk tawaf dan sa'i itu tetap masih leluasa lah. Tapi memang pasti padat. Gitu. Karena bisa jadi yang mau umroh atau mau tawaf bukan cuma kita, banyak gitu. Akhirnya jadi ya crowd lah. Ada yang pengen itikaf, ada yang pengen tawaf dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau itikaf kan tidak di area pelataran tawaf sih. Iya. Gitu. Dan ada berapa lantai juga ya? Ada beberapa lantai. Apalagi sekarang sudah ada perluasan masjid ya Kang. Gitu. Jadi lebih apa ya istilahnya lebih leluasa sedikit lah. Harusnya agak nyaman ya. Harusnya agak nyaman. Yang itikaf di 10 tapi balik lagi. Emang mau nyari nyaman. Kan gitu. Iya betul. Kan kita kesana gak nyari nyaman Kang. Kalau mau nyaman di rumah aja gitu. Kan gitu. Kita mau ngejar pahalanya sih Kang. Pahala Lailatul Qadarnya, pahala 10 malam terbaiknya, dan pahala berhaji bersama baginda Rasulullah SAW. Luar biasa ya. Gitu. Itulah keutamaannya. Makanya kenapa ini menjadi apa ya istilahnya ya. Ini menjadi seksi. Gitu. Seksi secara pribadi sebagai seorang muslim untuk ngejalaninnya, dan untuk travel umroh ini juga salah satu musim terbaik lah. Gitu. Tapi resikonya juga gede Kang. Gitu. Selaku travel umroh resikonya juga gede. Kalau seatnya sampai nggak penuh dan lain sebagainya kan. Tapi memang ada yang nggak penuh gitu. Banyak Kang. Oh banyak ya? Banyak. Okay. Banyak. Jadi nggak bisa disamaratakan juga gitu. Semua travel umroh yang buka program Ramadan pasti penuh, nggak juga. Nggak juga. Mas Arifin ada memberangkatkan nggak Ramadan ini? Tapi tidak di akhir. Oh tidak di akhir. Ada keberangkatan tapi tidak di akhir. Besok nih tanggal 26 berangkat 20 nih. Jadi kalau mau bareng bisa umroh Ramadan, mungkin Ramadan tahun depan ya Mas Arifin ya. Harus dari tahun depan karena udah penuh semua Kang. Udah penuh semua. Alhamdulillah atas izin Allah tahadus binikmah, keberangkatan bisa umroh sampai tanggal 6 kalau nggak salah ya, 6 Juli itu sudah penuh semua Kang. Gitu. Jadi pendaftarannya ya ada juga lah program-programnya, tapi kan sebulan itu kan kita ngeberangkatin 3 sampai 4 kali. Gitu. Sekali berangkat itu kan kurang lebih 70 sampai 90 gitu.
Nah, untuk keberangkatan sampai Juli itu sudah penuh. Kayak besok Syawal nih sudah penuh. Ramadan ini besok sudah penuh gitu. Gitu sih, Kang. Kalau bicara umroh kan sebenarnya rangkaian ibadahnya sama ya. Sama, mau yang mikot Ramadan sama. enggak pun sama ya. Sama. Mikot, tawaf, sa'i ditutup dengan tahallul. Tapi travel umrah ini kan banyak memberikan paket-paket yang beda nih. Harganya juga beda gitu ya. Pasti. Nah, sebetulnya apa sih yang membedakan dari fasilitas hotel? Fasilitas ya. Fasilitas hotel. Pasti. Kan gini, 70% item umroh termahal adalah tiket pesawat. Tiket pesawat, Terus kemudian selebihnya hotel. Gitu kan. Nah, tahu ya sekarang ada umroh mandiri kan? Ada rumah saya pernah dengar gitu ya. Katanya lebih bebas, lebih ada yang bilang lebih murah juga. Saya nggak tahu ya itu betul atau tidak, gimana Mas Erwin? Jadi mindset berpikirnya adalah jangan menganggap bahwa umroh mandiri berarti lebih murah. Enggak, Kang. Enggak begitu konsepnya. Umroh mandiri ya itu berarti kita menentukan harga sesuai dengan kemampuan kita, bukan lebih murah, Kang. Kalau dia dapat tiket pesawatnya jauh lebih murah atau tiket promo, jelas kita bisa melabeli itu dengan umroh murah, lebih murah apa segala macem lah gitu. Jadi bandinginnya dengan itu gitu ya? Iya, jadi jangan bicara kalau umroh mandiri aja deh. Soalnya jauh lebih murah. Enggak. Umroh mandiri itu tidak jauh lebih murah. Umroh mandiri itu menentukan paket umroh sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Gitu. Enggak, belum tentu lebih murah. Belum tentu lebih murah. Tapi lebih melelahkan, iya. Lebih melelahkan ya? Ya gitu. Anggaplah misalnya umroh mandiri itu kan semuanya mandiri ya. Gitu. Cari tiket sendiri. Gitu. Kalau dia dapat tiket promo, alhamdulillah. Berarti bisa lebih murah, bisa menekan cost-nya. Nah, tapi yang namanya tiket promo itu kan pasti ada risiko ya. Gitu. Jangankan tiket promo, tiket yang normal saja, reguler saja pasti ada risiko. Gitu. Satu itu tiket. Kemudian dia bisa menentukan hotel. Ya kan, dia bisa menentukan hotel sendiri, dia bisa booking sendiri dan lain sebagainya gitu. Tapi apakah ini termasuk aman? Gitu. Ya belum tentu juga. Karena hotel-hotel domestik saja kadang-kadang begitu kita udah check-in, ternyata bookingannya nggak ada, Kang. Nggak ada bookingannya. Iya kan? Gitu. Ya, betul. Karena bisa jadi kita nggak langsung ke hotel itu kan? Kita nggak punya akses ke hotel itu. Pasti lewat yang aplikasi-aplikasi OTA itu disebutnya. Gitu. Itu aplikasi untuk menghubung sebetulnya, bukan hotelnya. Betul. Kadang-kadang saya pernah dengar gini, ternyata karena ada grup booking, akhirnya yang personal booking itu dikalahkan tuh sama grup booking. Ya alasannya tidak ada bookingan atau apa kan? Hotel bisa itu hanya jadi alasan. Makanya sekarang yang jadi seksi untuk umroh mandiri itu jadi seksi. Kenapa? Karena yang terposting di media sosial adalah yang baik-baiknya saja. Yang nggak baiknya nggak keposting, sama lah kayak travel umroh. Gitu. Yang terposting adalah jemaah gagal berangkat apa segala macam. Saya bicara pribadi bukan sebagai pelaku bisnis umroh. Enggak. Gitu. Artinya semua tergantung keinginan. Kalau misalnya kita umroh mandiri nih, ternyata kita mau 5 hari di Mekah. Ternyata kita dapat hotelnya 2 hari di sini, 1 hari di sini, 2 hari di sini. Gitu. Pertanyaannya, apakah ini tidak melelahkan, Kang? Pasti ya. Pindah-pindah hotel. Check out, check in. Kalau semuanya ini available, oke. Tapi kalau dari salah satu atau bahkan 3-tiganya begitu kita check in ternyata nggak ada. Bookingan kita dikorbankan ternyata. Gitu. Terus mau gimana? Kan? Apa nggak jadi luntang-lantung? Nah, itu malah ibadahnya terganggu. Malah harusnya kita bisa. Oke, let's say semua bookingannya rapi. Ya. Hotel ini masuk, hotel ini masuk, hotel ini masuk. Kita bawa orang tua kita yang sudah sepuh sama bawa anak kecil. Misalkan. Nah, sekarang dari hotel ini ke hotel ini harus naik turun lift, harus pindah, harus nyari taksi lagi, kendala bahasa, kendala nggak punya uang cash untuk naik taksi dan lain sebagainya. Terus gimana? Apalagi baru pertama kali ke sana ya. Iya, baru pertama kali gendong-gendong bayi apa segala macam. Saya demi Allah, saya tidak nakut-nakutin. Bukan. Silakan Anda mau berangkat dengan apapun, tapi sekali lagi segala sesuatu yang kita kerjakan di atas muka bumi ini pasti ada risiko. Gitu. Pasti ada. Kita juga selaku pelaku bisnis ada risiko. Jelas. Kita udah punya bookingan pesawat sampai setahun ke depan. Tiba-tiba ternyata
Tidak terisi penuh gitu. Nggak terisi penuh. Itu kan risiko. Risiko. Gitu. Terus mau diapain ya? Nggak bisa diapa-apain lah, hangus lah. Gitu kira-kira. Jadi ya balik lagi ke umroh Ramadan tadi. Jadi umroh Ramadan itu pasti jauh lebih tidak nyaman ketimbang dengan umroh di bulan-bulan yang berbeda. Yang lain ya. Tapi jelas gitu. Kalau mau istirahat mah nanti aja Kang. Nanti kalau udah di surga kan. Iya gitu ya. Justru ini kan jalan untuk mengejar surganya. Gitu dengan pahalanya luar biasa ya. Pahalanya udah luar biasa kan. Bisa dibandingin dengan gitu. apapun. Nah, salah satu yang menjadi resiko adalah 10 malam terakhir Kang. 10 malam terakhir itu hotel-hotel di Mekah itu harus di booking 10 malam. Harus di booking 10 oh gitu. Jadi tidak bisa hanya 3 malam bisa. aja. Nggak bisa. Kecuali udah 2 malam terakhir, 1 malam terakhir dia udah nggak laku nih, ya. Sel. Dia sel berarti gitu. Sel gitu. Ya, cuman ya itu kita nih nggak bisa booking cuma 5 malam gitu, nggak bisa. Itu rata-rata begitu. Hotel di sana itu begitu. Seperti itu ya. Gitu. Ini untuk sudut pandang travel ya, bisnis ini kita ya. ngasih wawasan aja ya. Ya, pokoknya berarti harus pakai travel, mandiri juga enggak, oke, gitu ya. silahkan gitu. Intinya adalah ya itu tadi, semua risiko ditanggung penumpang. Gitu. Mau naik angkutan yang mana bebas deh. Iya. Gitu. Kan tujuannya ke sono. Nah, udah tahu kan? Mau lewat darat, mau lewat laut. Silahkan. Terserah. Nah, kalau backpacker gimana? Kan dulu beda dengan mandiri dong. Backpacker kadang-kadang gosro kan? Oke, backpacker. Backpacker kalau bicara konsep backpacker sesungguhnya ya. Iya. Kan itu tidurnya di mana aja kan? Di mana aja Iya. gitu. Kalaupun di hotel ya gosro kan? Iya. Gitu. Tapi kan saya gini, dulu itu nama kami juga umroh backpacker kan. Dulu ya pernah ya. Iya, namanya umroh backpacker tapi hotelnya bintang 5. Oh, iya. Terus kemudian diprotes kan sama jemaah. Jemaahnya sendiri yang protes. Mas, namanya ganti dong, jangan umroh backpacker. Iya, malu nih, dia bilang malu nih sama keluarga, sama tetangga berangkat dari rumah ditanya pakai travel apa? Umroh backpacker. Hati-hati lu, tidur di pelataran masjid lu gitu. Sedangkan tidur di pelataran, jangankan di pelataran masjid gitu. Tidur di Masjidil Haram aja kan nggak boleh. Iya, betul. Ya, pasti diusir-usirin kan gitu. Terus gimana dengan barang-barang bawaan kita gitu. Jadi kira-kira kalau bicara backpacker, secara konsep backpacker secara seutuhnya ya nggak bisa Kang. Backpacker itu kan memang harus punya jiwa petualang ya, gitu. Backpacker itu ya nggak pakai koper juga sih, gitu. Backpacker itu pakai ransel, backpack. Backpacker memang ya. seperti itu. Ya memang harus definisinya, harus gitu begitu. Ya. Nah, kita cuma namanya doang nih pengen backpacker, tapi kita kalah mental sama saudara-saudara muslim kita dari India, Pakistan, Bangladesh, IPB itu kita nyebutnya. IPB India, Pakistan, Bangladesh. Itu Kang, Masya Allah, itu kalau bicara mental sama mereka nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada apa-apanya gitu ya. Mereka tuh bisa tidur di mana aja, makan apa aja, gitu. Itulah sesungguhnya. Wah, itu backpacker tuh. Itu kan kita lihat di pagar masjid tuh, ya, diselip-selipin plastik apa segala macam. Yang mungkin ya mereka udah nggak peduli itu akan bertahan di situ apa enggak. Kalau dia balik ke tempat itu gitu, mereka udah nggak peduli itu bakal hilang apa segala macam. Gitu. Jadi kalau memang mau backpacker ya bener-bener backpacker. Iya, gitu. Tapi tadi ya kenyamanan dalam arti balik lagi resiko lah, lebih tepatnya mungkin resiko karena ya kan, lebih tinggi kan daripada. Betul, karena kan ya balik lagi ya. Apa sih yang membedakan harga paket-paket umroh kenapa beda-beda? Ya balik lagi ke fasilitas kan. Fasilitas. Ada yang pengennya dia itikaf Kang. Dia mau full itikaf. Tapi ketika dia balik hotel, dia pengen hotelnya tetap nyaman. Banyak Kang yang begitu. Ya. Akhirnya travelnya menyediakan hotel bintang 5 tetap. Gitu. Ada juga yang emang cuman ngejar ngejar tarawih, terus kemudian sepertiga malam, habis sholat subuh balik ke hotel tidur, istirahat bentar, ya kan, istirahat bentar, zuhur ke masjid, balik lagi hotel. Berarti kan dia maunya umroh pelataran. Pelataran maksudnya. Jadi hotelnya hotel-hotel yang ada di pelataran. Tapi ada juga yang memang punya keterbatasan ekonomi, tapi pengen banget ngejar pahala. Dia ngambil paket-paket yang umroh murah, mau hotel jauh sekalipun disikat sama dia. Saya kesana
Ini banyak kejadian. Saya ke sana bukan mau nyari hotel. Saya ke sana bukan mau nyari nyaman. Saya ke sana mau ngejar pahala. Itu banyak kan? Banyak seperti itu ya. Itu banyak banget. Jadi hotelnya jauh-jauh pakai shuttle, ya kan, perjuangan lah pokoknya, perjuangan banget gitu. Nah, tapi dia habisin ininya di masjid. Jadi biasanya yang kayak gini nih Kang, rutenya gini. Zuhur, ya, zuhur. Bisa jadi dia jamak ke asar, atau bisa jadi dia zuhur ke masjid, abis itu balik lagi, gitu. Abis itu asar, ya. Kalau sudah asar ke masjid, udah nggak bisa balik Kang. Itu nggak balik lagi ya? Rutenya gitu Kang. Gitu. Jadi rutenya gitu. Ini kita bicara hotel jauh ya, gitu. Jadi rata-rata biasanya nih zuhur atau dimepetin zuhurnya ke asar, gitu. Atau dijamak sekalian. Nah, masuk masjid tuh asar tuh Kang. Masuk masjid asar itu sampai subuh di situ. Sampai subuh nggak keluar lagi. Nggak keluar. Wah, itu tauhidnya tinggi tuh. Tinggi ya. Tinggi tuh. Kenapa? Dia yakin saya buka puasa banyak yang ngasih makan. Dia yakin saya sahur banyak yang ngasih makan. Memang seperti itu nggak? Memang seperti itu. Di Masjidil Haram maupun di. Jangan takut lapar. Oh gitu. Oke. Jangan takut lapar. Ini bukan hanya untuk membatalkan berbuka puasa aja, enggak ya? Enggak. Oh gitu ya. Banyak yang ngasih makan. Banyak gitu. Dan ya rata-rata minimal roti lah ya. Roti gandum gitu. Itu kan udah mengenyangkan sebenarnya. Mengenyangkan. Lagi juga kalau banyak makan, ntar yang ada trawehnya, itikafnya jadi ngantuk kan? Malah ini gitu. Ibadah, ya. Kayak sekarang nih, ini kan sudah diatur nih Kang. Sekarang udah diatur, sholat traweh itu nanti cuma 10 rakaat. Gitu, udah diatur tuh. Seperti itu di sana. Iya. Oh oke. Sholat traweh 10 rakaat, witirnya 3 rakaat. Dan harus selesai beberapa saat sebelum waktu sahur. Gitu. Kemarin udah ada pengumumannya, cuma saya lupa Kang. Oke. Gitu. Jadi gantian isinya gitu ya. Imamnya? Imamnya bisa satu imam. 10-3 kan sebenarnya cepet dong ya harusnya. Enggak Kang. Kan satu rakaatnya 1 juz gimana? Oh. Segitu 1 juz ya? Iya kan, umroh traweh itu Kang, di traweh di bulan Ramadan, itu dari pertama kali traweh itu bacanya Al-Baqarah. Oh gitu, memang. Jadi kalau malam 27 biasanya malam 27, malam 26 itu sudah khatam. Oh gitu. Nih nanti ngulang lagi tuh dari juz pertama, atau gitu. Imamnya baca beberapa juz terakhir, ngulang lagi 3 juz terakhir atau berapa gitu, 5 juz terakhir. Benar-benar ibadah. Ini malam saya belum pernah ya di bulan Ramadan umroh gitu. Belum kebagian ini makanya. Tapi nggak berasa Kang. Nggak terasa. Tarawihnya tuh nggak berasa. Jadi gini Kang. Jadi enaknya tuh kalau misalnya, apalagi kalau misalnya 1 bulan full ya, gitu kan, kita sewa apartemen misalnya, sewa apartemen atau dar, dar itu kayak kos-kosan gitu lah. Nah itu kalau kita taraweh Kang, itu kita ya udah kita taraweh sambil pegang mushaf aja. Jadi sekalian apa istilahnya, sekalian tilawah aja kita, sekalian ngaji gitu. Jadi imam lagi mengimami, kita jadi imam nandain gitu, baca gitu. Nah itu yang saya lakukan kalau taraweh di masjid dekat rumah saya, gitu. Karena masjid di dekat rumah saya itu sama kayak gitu. Jadi satu bulan itu 30 juz ya habis ya. 30 juz. Biasanya malam 27 beres. Gitu. Melelahkan tapi nikmat. Nikmat ya. Nikmat banget gitu. Luar biasa. Kadang cuman 1,5 jam biasanya kan. Tapi kalau di sana kan ya apalagi suara-suara imamnya kan beda ya, merdu ya. Merdu gitu ya, suasananya juga. Dan semua orang girohnya itu memang ibadah ya. Nggak berasa. Apalagi kalau misalnya kayak musim dingin, itu jauh lebih syahdu sih. Lebih syahdu ya. Gitu. Besok ini masih dingin Kang. Dingin ya. Enak. Jadi bukan dingin banget. Nah ini besok nih enak banget. Karena udah agak-agak sejuk gitu. Kan kemarin saya baru pulang ya. Saya pikir udah agak panas ya gitu. Ternyata enggak, masih dingin. Oh gitu. Jadi jam-jam siang kayak begini nih, itu cuacanya 21, 22. Kalau ngelihat ini ya, kalau ngelihat suhu ya gitu. 21, 22 lah. Nah subuh tuh bisa 16 gitu. Nah kemarin saya nggak mau jaket, kedinginan. Saya nggak tahu kedinginan ternyata gitu. Cuman karena tiap hari pakai gamis lengan panjang masih aman lah insya Allah. Gitu sih Kang. Oke, luar biasa ya, ibadah yang mungkin diidamkan banyak kaum muslim ya.
Ya, ini viewer kami juga mungkin pengen banget jadinya. Tapi harus siap mental, harus siap mental ya. Yang belum umroh apalagi gitu ya. Iya. Nah ini saya akan bahas satu Kalau hal belum nih. umroh ya. Belum umroh gimana? Lebih baik memang jangan langsung umroh Ramadan. Jangan langsung di Ramadan. Kalau mau. Takutnya ternyata begini ya gitu. Entar sampai nyalahin travel gitu. Lebih baik rasakan dulu umroh di bulan sebelumnya. Habis itu baru umroh Ramadan. Nah, yang sepi biasanya nih bagi boleh dibilang pemula yang ingin merasakan cukup lengang. Biasanya bulan apa? Haji, nanti habis haji. Setelah haji itu biasanya Muharram. Muharram. Besok ini jatuhnya di bulan Juli ya. Jadi Juni akhir itu udah masuk Muharram. 15 hari setelah tanggal 15 Muharram itu jemaah umroh udah boleh masuk. Tapi masih ada jemaah haji tuh Kang. Makanya tanggal 15 Muharram udah mulai masuk tuh gitu. Karena ada sisa-sisaan jemaah haji gitu. Karena contoh kayak alhamdulillah kan tahun ini saya lulus seleksi petugas haji. Luar biasa nih. Ini berita gembira, saya ikut seneng nih ya. Oke, karena kan pasti dipilih ya untuk yang biasa melayani terutama. Betul. Konteksnya melayani ya. Konteksnya melayani pasti gitu. Nah, yang daker atau daerah kerjanya di Mekah itu 60 hari Kang. Oh gitu, 60 hari. Yang di Madinah 75 hari. Oh, lebih banyak ya. Gitu. Jadi lebih lama mereka stay-nya gitu. Petugas haji yang kena daker Madinah itu akan lebih panjang waktunya. Oh, gitu. Lebih panjang meninggalkan keluarga. Gitu. Tapi kan ibadah juga ya. Ibadah melayani. Melayani tamu Allah. Masanya udah biasa ya. Di Bisa Umroh udah berapa sih total pernah memberangkatkan orang umroh? 10 ribuan mungkin. 10 ribuan. Wah, itu gitu. Udah panggilan melayani para 1 tahun ya, 1 tahun awal berdiri itu belum pakai nama Bisa Umroh, masih nama Umroh Backpacker itu udah 1.200-an jemaah. Udah 1.200-an ya. 1 tahun berdiri. 1 tahun berdiri. Jadi setiap sebulan itu keberangkatan 2 sampai 3 kali. Tapi sekali ngeberangkatin itu bisa 2 sampai 3 bis. 2 sampai 3 bis. Gitu sih kan. Biasa. Mas Erwin. Siap. Haji maupun umroh itu kan ibadah fisik dan juga bagi orang di Indonesia kan financial ya. Iya. Harus memang mampu ya secara finansial juga kan harus bayar pesawat dan lain-lain gitu. Nah, di sosial media ini saya ingin membahas ini. Sosial media ini banyak konten kreator atau memang saya nggak tahu konten kreator atau bukan gitu ya. Banyak yang jalan kaki dari sini ke Mekah, entah untuk nanti tujuannya sampai sana pas haji atau pas umroh. Ini membuat umat muslim nih mungkin tidak beruntung atau mungkin tidak berkecukupan nih untuk membayar biaya ke sana. Itu jadi tertarik banget, saya ingin banget umroh, saya ingin nggak apa-apa jalan kaki. Kayaknya sih kalau udah niat walaupun di tengah jalan kenapa gitu ya. Itu udah dianggap udah ibadah umroh atau sahih dan sebagainya. Ini saya membahas ini untuk edukasi aja. Khawatir banyak yang niru, akhirnya main jalan aja ke sana gitu ya. Nah, itu bisa berbulan-bulan bahkan hampir setahun. Itu seperti apa pandangan Mas Erwin ini tentang hal tersebut? Menurut keyakinan saya ya. Oke. Gimana? That's simple, oke? Kalau menurut keyakinan saya Kang, gini. Setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing. Setiap orang itu punya bentuk perjuangannya masing-masing. Setiap orang itu punya visi, goals hidupnya masing-masing. Banyak juga yang pasti pengen, udahlah gue biasa-biasa aja di dunia, yang penting gue nanti di surga gitu, kira-kira gitu ya. Barang siapa yang berjalan menuju Allah terus kemudian dia mendapatkan musibah dan lain sebagainya gitu ya, maka insya Allah dia mendapatkan yang terbaik dari Allah gitu. Artinya kalau kita berpegang dengan yang satu ini, apa ya Kang, ya yakin aja gitu bahwa Allah itu pasti akan nyampein kita di sana. Terlepas dari apapun medianya kita sampai ke sana, itu bagi saya, menurut keyakinan saya adalah hak prerogatifnya Allah, gitu. Tapi kadang-kadang manusia itu ngelakuin dulu baru mikir, gitu. Tapi ada juga teman-teman kita yang kita lihat pasti dia udah mikir matang-matang, Kang. Itu udah dipikirin matang-matang, saya yakin banget itu dipikirin matang-matang.
terlepas itu ternyata akhirnya di perjalanan ada kendala dan lain sebagainya, ya sudah qadarullah gitu. Tapi saya yakin ada beberapa teman-teman yang kemarin kan naik sepeda ya. Naik sepeda. Gitu. Terus kemudian, nah kalau yang naik sampan saya belum tahu nih kabar akhirnya. Saya belum tahu. Iya betul, belum. Iya yang kalau yang jalan kaki kan memang banyak ya. Udah banyak gitu, ya. Banyak yang jalan kaki. Tapi kan balik lagi, sejalan kakinya, senaik sepedanya kan ada dokumen yang harus tetap disiapin kan. Nah itu kan yang harus cari tahu. Tetap. Ya. Jadi tetap aja jangan nekat doang gitu. Jangan nekat doang. Bahkan nggak sedikit jemaah yang nggak tahu fungsi paspor itu apa. Okay. Gitu. Saya ngebrief nih di bandara gitu. Saya bilang di bandara ke jemaah. Jemaah KTP Bapak Ibu itu nggak ada apa-apanya, nggak akan pernah berfungsi di negara orang. Di negara orang itu yang berfungsi utama adalah paspor. Jadi kalau paspor ini hilang, ya Bapak Ibu berarti bermasalah nanti di sana. Bapak Ibu akan mendapatkan banyak masalah. Gitu. Jadi tolong paspor ini disimpan baik-baik. Setelah lewat imigrasi, duduk di kursi pesawat, tolong paspor ini masukin ke dalam tas. Gitu. Karena saya pernah ngalamin ada satu anak-anak tidak diawasi oleh orang tuanya, paspornya ketinggalan di mana? Di kantong pesawat. Waduh itu. Gitu. Jadi repot kan. Nah, ini terkait masalah dokumen gitu kan. Nah, berarti senekat-nekatnya kita mau berangkat haji, berangkat umroh, naik atau jalan kaki, tetap ini kan harus dihormatin nih. Gitu. Karena kan kita akan melewati banyak negara. Betul. Yang setiap negara itu punya aturannya sendiri. Iya. Gitu. Contoh misalnya di Indonesia kita bisa di bandara tuh kita bisa setting kita mau duduk di mana apa segala macam gampang lah. Nanti kita tinggal pesan sama orang counter check in dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi di negara mana atau kita bicara Jeddah aja deh, gitu. Belum tentu bisa begitu. Bisa, ya? Gitu. Okay. Belum tentu bisa seperti itu. Artinya masing-masing negara punya kewenangan, gitu, punya kebijakan sendiri yang kita harus patuh di negara itu. Jangan disamain, gitu. Yang disamain misalnya negara A yang apa-apa pakai duit oke lah, gitu. Bisa nih begini gampang lah gitu. Ada satu negara yang ya lu mau suap petugasnya sekalipun nggak akan pernah bisa. Nggak bisa gitu ya. Gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu yang harus benar-benar pada saat masuk negara tertentu harus ngisi formulir atau apa itu kan berlaku untuk semua ya. Berlaku untuk semua. Yang pesawat gitu. Dan itu cukup ribet. Iya, jadi harus cari tahu dulu karena ketika kita mau umroh jalan kaki atau menggunakan apapun kan tujuan kita ingin sampai ya. Ingin ibadahnya mau ibadah kan. Baru lewat Malaysia udah suruh balik. Kenapa banyak banget orang yang berjuang kan? Karena kata Rasulullah tidak ada balasan untuk haji atau umroh yang mabrur kecuali surga. Karena itu sih Kang. Gitu. Luar biasa. Karena memang pahalanya tuh udah luar biasa gitu. Makanya kalau bicara tentang hadis ini sayang banget Kang. Ya, kita lihat saudara-saudara kita tadi berjuang banget ya. Sampai naik sepeda, sampai naik sampan, sampai jalan kaki. Tapi giliran kita yang sudah Allah mampukan, dikasih rezeki lebih, bisa berangkat pakai fasilitas terbaik, pesawat terbaik, bisnis kelas dan lain sebagainya. Sampai di sana, ibadahnya nggak maksimal. Iya. Kan jadi rugi Kang. Hotelnya terlalu nyaman, tidur di hotel. Jadi gitu tuh. Oke lah kalau tidur di hotel masih oke Kang. Sholatnya di hotel gimana? Sholatnya di hotel ya. Padahal di depan mata itu Ka'bah dia bisa lihat. Iya. Dengan dalil, saya sholat di hotel di kamar saya sama kok pahalanya nyambung kok gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Ya. Iya. Walaupun memang pahalanya gitu. Tapi kok kayaknya sayang ya. Tambah lagi di sana kayak ya mohon maaf ya. Lebih banyak mengunjungi tempat-tempat yang bahkan itu tidak mendatangkan pahala. Lebih hafal tuh Kang. Yang namanya tempat ngopi terbaik. Tempat ngopi terbaik gitu. Ya. Tapi nggak tahu apa keutamaan tempat-tempat yang Allah sudah siapkan. Rasulullah sudah ajarkan. Contohnya di Multazam, apa keutamaan Multazam, apa keutamanya Hijri Ismail, ya kan? Terus kemudian macam-macam lah gitu.
dia lebih hafal tempat-tempat yang wajib dikunjungi, Tumblr viral dan lain sebagainya ketimbang ya keutamaan-keutamaan ibadah tadi. Bahkan mohon maaf banget. Alhamdulillahnya di bisa umroh tahadus binikmah, itu jemaah umrohnya Kang, yang laki-laki terutama, itu hampir 98% kalau tahalul itu dengan botak licin. Kenapa? Ya karena kita mengambil keutamaan itu. Ada keutamaan ya botak licin? Jelas. Didoain sama Rasulullah 3 kali Kang. Gue gimana lagi itu ya. Didoain sama Rasulullah 3 kali. Gitu. Kurang afdol gimana? Iya. Gitu. Artinya gini, kalau kita bisa ngambil keutamaan ibadah yang paling baik, kenapa ngambil yang setengah-setengah? Gitu. Kalau kita bisa botak, ngapain tahalul cuman sekedar cekrek. Ya Allah. Kenapa? Nggak mau berkorban rambut. Padahal tumbuh lagi. Kalau berkorban rambut saja kamu tidak sanggup dan kamu malu, gimana kamu bisa sanggup melewati kehidupan dan ujian yang lain? Iya, betul. Nabi Ibrahim disuruh ngapain Kang? Menyembelih anaknya sendiri. Lah kita cuman rambut. Iya. Gimana kalau Allah minta anakmu? Gimana kalau Allah minta rumahmu? Gimana kalau Allah minta kendaraanmu? Iya. Rambutmu aja kamu nggak mampu. Apalagi kalau alasannya nanti kalau selfie jelek. Aduh. Mau apa gitu ke sana ya? Berasa malu gitu Kang. Jadi ya artinya kalau kita bisa mengambil keutamaan ibadah, contoh kayak misalnya kalau kami tuh rutin dari awal berdiri sampai hari ini kami itu umrohnya terutama tawaf dan sa'i itu selalu di atas tengah malam. Oke. Kenapa? Karena kita mengambil keutamaan. Satu, keutamaan 1/3 malam Kang. Makanya sholat sunnah termulia itu ditempatkan di 1/3 malam. Sholat apa? Sholat tahajud kan? Sholat tahajud, betul. Nah, kemudian kita ini kondisinya sedang berihram. Berihram ini banyak larangan Kang. Artinya kondisi manusia sedang baik-baiknya nih. Gitu. Karena kita kan lagi diawasi banget sama Allah. Kondisi manusia sedang berihram. Ketiga, kita sedang berada di tempat termulia. Gitu. Kita sedang berada di tempat termulia. Waktu mulia, kondisi mulia, tempat mulia. Gitu. Nah, kadang-kadang kita akan dapat sholat subuh tuh. Azan sholat subuh. Nah, ada waktu mustajab lagi di situ. Antara azan dan iqomah. Kan ini waktu mustajab. Betul. Ya kan? Waktu mustajab buat berdoa. Kondisi masih berihram. Tambah lagi kita kan musafir. Iya, salah satu kondisi di mana doa itu mustajab. Wah, ini udah double ya. Double. Tambah lagi umrohnya hari Jumat. Jadi kita mengambil keutamaan itu, Kang. Gitu. Soalnya ketika saya berangkat ke sana, walaupun sekali berangkat itu kan kebetulan berapa kali umroh ya, berarti berapa kali sa'i, tawaf dan sebagainya. Saya nggak tahu tuh ada keutamaan waktu. Ini bisa umroh itu menyampaikan itu, bahkan mengajak di waktu keutamaan. Kalau saya manasik 6 jam Kang. Saya yang ngisi sendiri. Manasik 6 jam. Manasik saya 6 jam. Ya? Nah itu bukannya dia. Manasik itu hanya untuk bagi koper sama jaket ya, jas. Nah, kalau di tempat lain boleh. Gitu. Tapi 6 jam. Saya punya tanggung jawab yang nanti ini akan dipertanyakan kepada saya di akhirat. Saya nggak mau saya dihisap cuman gara-gara seperti ini. Gitu. Saya ngajak orang untuk berangkat umroh pakai bisa umroh terus habis itu cuma dilepas aja begitu, enggak Kang. Saya punya tanggung jawab, paling kalaupun saya tidak bisa menemani jemaah di setiap keberangkatan, paling tidak saya mengisi manasik. Gitu. 6 jam itu saya ngomongin apa aja ya, salah satu yang tadi. Gitu. Makanya kenapa banyak jemaahnya, hampir 98% jemaah laki-lakinya bisa umroh itu melakukan tahalul tanpa mikir panjang. Gitu. Ya karena itu. Karena ya kita kita kan punya visi ya. Visi ke Baitullah adalah umroh pertama wajib mabrur. Atau umroh wajib mabrur. Gitu. Makanya banyak keutamaan-keutamaan yang kita ajarkan di manasik tadi. Sampai 6 jam ya. Sampai 6 jam kan. Keutamaan-keutamanya disampaikan di sana. Semua. Dan bisa umroh memang mengajak mereka di waktu-waktu itu ya. Contoh pertanyaannya begini. Kang Dede sudah beberapa kali umroh lah ya. Gitu. Pertanyaan saya, sudah berapa bukit Uhud yang Kang Dede bawa pulang sepulang umroh? Belum pernah naik saya. Hah? Belum pernah. Belum pernah ngitung? Belum pernah ngitung. Belum pernah ngitung? Belum pernah. Berapa bukit Uhud yang Kang Dede bawa pulang setiap pulang dari umroh? Maksudnya bukit Uhud itu apa? Ya bukit Uhud.
Ya maksudnya. Tahu Bukit Uhud kan? Iya tahu. Bukit Uhud itu kan yang dibawa pulang tuh apanya? 7 sampai 8 kilometer. Oke. Tapi cuman ngelihat aja kayak. Kang Dede tahu nggak ada satu ibadah di mana pahalanya sama dengan satu Bukit Uhud. Oh gitu, apa itu? Jadi kalau Kang Dede tinggalin, aduh demi Allah rugi banget Kang Dede. Apa itu? Sholat jenazah. Dimanapun. Sholat jenazah di samping rumah. Besok ada yang mati nih di samping rumah Kang Dede gitu ya. Ada panggilan dari marbot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sholat Kang. Pahalanya Pak, pahalanya 1 kirot. Oh gitu. 1 kirot itu sama dengan 1 Bukit Uhud. 1 bukit 1 kirot. Oh gitu ya. Berarti pertanyaannya, berapa Kang Dede bawa Bukit Uhud kemarin pulang umroh? Iya kan? Kang, kita sholat jenazah di masjid rumah kita, pahalanya 1 kirot. 1 kali sholat. Pertanyaan saya, kalau sholat di Masjid Nabawi dikali berapa? Nabawi kali 1000. Kalau di Masjidil Haram? 100.000. Berarti kalau 1 kali sholat jenazah? Waduh, iya. Luar biasa ya. Makanya manasiknya 6 jam. Manasiknya 6 jam. Tidak hanya untuk ibadah di sana, tapi ketika pulang juga dapat oleh-oleh. Iya dong. Gitu ya? Umroh mabrur itu Kang, umroh mabrur itu kuncinya bukan pada saat kita di sana. Gitu. Umroh mabrur itu kelihatan kalau pulang Kang Dede jadi orang yang lebih baik, Erwin jadi orang yang lebih soleh, saya menjadi tetangga yang lebih baik ke tetangga saya jadi bapak yang lebih baik ke anak saya, Kang Dede jadi suami yang lebih baik ke istri. Itu loh, itu umroh mabrur. Itu mabrur. Jadi jangan GR kalau umroh itu mabrur karena tawaf dan saimu. Ya, bisa jadi umroh mabrur itu karena kamu udah nggak pernah lagi minum pakai tangan kiri. Bisa jadi umroh mabrur itu karena kita qadarullah dapat sekamar sama nenek-nenek. Setiap dia mau berangkat umroh, setiap dia mau berangkat ke masjid, kita nemenin dia. Iya. Gitu. Bisa jadi itu. Nah, bisa jadi itu mabrurnya umroh kita ada di situ. Oke, luar biasa ya. Gitu Kang. Iya. Jadi 6 jam itu ngomongin apa aja banyak Kang, banyak banget. Banyak banget yang ternyata iya, yang ternyata begini ya kalau mau berangkat umroh ya. Jadi sayang Kang. Berangkat umroh pulang cuman bawa tumbler viral, foto-foto dan lain sebagainya. Itu boleh Kang, boleh banget. Boleh banget, nggak ada yang larang. Tapi yakin nggak dengan apa yang sudah kita dapat di 9 hari perjalanan kita kemarin? Pertanyaannya contoh misalnya. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, masjid yang pertama kali dibangun masjid apa Kang? Masjid Mekah Madinah, Masjid Rasulullah. Membangun masjid Kuba. Masjid yang Rasulullah bangun pertama kali. Ya. Kemudian masjid kedua masjid apa? Masjid Nabawi. Pertanyaannya, menghadap ke mana Masjid Kuba dan Masjid Nabawi ketika pertama kali Rasulullah bangun itu masjid? Ke kiblat. Iya, pastilah kan kiblat. Kiblatnya di mana gitu ya? Pertanyaannya kiblatnya di mana? Oh, oke. Menghadap ke mana? Ke kiblat di di Palestina ya? Jadi Masjid Nabawi dan Masjid Kuba adalah 2 masjid yang Rasulullah bangun. Oke. Di awal dan kiblatnya ya sama masjid kiblat lain ya. Kiblatnya itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Oke. Gitu. Maqdis, ya. Jadi Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Okay. Jadi ketika Rasulullah dulu di Mekah ya, di Mekah 14 tahun, 14 tahun lebih gitu. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 15 sampai 17 bulan. Menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi totalnya ya kurang lebih 14 tahun lebih lah. 14 tahun lebih. Gitu. Sholatnya umat Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu Allah turunkan perintah untuk menghadapkan wajah ke Mekah. Dan itu disampaikan kepada kita sampaikan lah. Ya kita sampaikan. Itu pengetahuan banget lah itu. Masa cuma taunya masih Kuba. Gitu. Sampai di sana sholat ya 2 rakaat gitu. Tahu nggak pahalanya Kang? Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Masjid Kuba berapa? Saya belum tahu. Serius? Jadi ada hadis Rasulullah Kang. Sama Madinah. Ada hadis Rasulullah. Ya. Hadis ini tidak muncul ketika Rasulullah membangun Masjid Kuba. Oke. Setelahnya berarti? Jauh setelahnya. Ya. Jadi gini Kang.
barang siapa yang bersuci dari rumahnya dan kemudian berangkat ke Masjid Kuba ke arah Mekah tuh. Ke arah Mekah. Karena waktu itu kondisinya kita lagi diboikot. Dan kaum muhajirin ya, itu sedang rindu. Rindu pengen ke Ka'bah gitu, rindu pengen tawaf gitu kira-kira. Rindu ke kampung halaman. Maka Rasulullah berkata yang tadi. Gitu. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian berjalan menuju Mekah ke Masjid Kuba dan mendirikan sholat 2 rakaat, maka bagi dia pahala umroh. Pahala umroh. Makanya suka mampir tuh di sana untuk sholat sunnah ya di Kuba itu. Pertanyaannya mampir, tahu nggak ilmunya? Nah, sholatnya iya, tapi sampai pahala Kan umrohnya ibadah nggak tahu. tanpa didasari dengan ilmu itu nggak boleh. Gitu. Harus tahu Pak, harus tahu supaya apa? Supaya kita dapat keutamaan pahalanya Kang. Sama kayak tadi yang sholat jenazah. Sholat jenazah. Nah sekarang artinya setiap sholat jenazah kalau bisa kita nggak tinggalin. Walaupun nih besok kita lagi mampir sholat di rest area Kang misalnya ya, gitu lagi sholat di rest area ternyata ada yang mau disolatkan habis itu. Sempetin Kang, sempetin, gitu ikut sholat. Ya, bukan hanya keluarga sendiri atau keluarga dekat aja ya. Jangan, okay. Kan gini Kang, sesering-seringnya kita ikut menyolatkan jenazah ya mudah-mudahan nanti kita disolatin banyak orang kan. Banyak orang. Gitu kan kira-kira. Betul. Gitu. Jadi kalau pengen disolatin banyak orang ya kita juga harus rajin-rajin nyolatin jenazah gitu. Oke, luar biasa Mas Erwin ya, ternyata banyak ilmu juga kalau umroh bareng bisa umroh tadi ya. Insya Allah sih Kak, insya Allah gitu. Apalagi tadi kan kalau mabrur haji maupun umroh ya, itu balasannya tidak ada yang lebih setimpal kecuali surga ya. Kecuali surga, makanya niat berangkatnya bukan karena ngelihat tetangga baru pulang umroh nih, jangan. Bukan karena keren di bulan Ramadan gitu ya. Saya berangkat di 10 hari terakhir bukan karena itu. Bukan. Pertama kali kalau berangkat umroh niatnya diluruskan. Ya, hanya untuk berharap ridho dan ampunan Allah. Selesai. Itu ya. Gitu kan. Karena ya itu tadi, kalau niatnya aja udah belok, kayaknya cuma dapat capek doang kan. Iya. Gitu. Dapat sih pahalanya insya Allah dapat gitu. Tapi tujuan utamanya jadi nggak dapat gitu. Nggak lurus ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi di bulan Ramadan juga kalau di Indonesia Ramadan nggak tahu kebanyakan mungkin ya. Perayaannya itu Lebaran. Kalau di sana sepi Kang. Sepi Gak ternyata ada ya. apa-apa aja di sana. Beneran nggak ada. Saya belum pernah soalnya cuma dengar cerita. Gak ada yang namanya ketupat, opor, rame-rame, salam-salam, nggak ada. Nggak ada. Udah habis sholat id, habis sholat id biasanya kita langsung ke stasiun kereta atau kita langsung ke Madinah. Apa nggak merasa harus maaf-maafan di sana? Nggak ada. Gitu ya. Nggak ada. Jadi sepi. Jadi yang rame itu di sana Lebaran Haji. Oh, Lebaran Haji. Oke. Idul Fitri mah nggak ada apa-apaan. Oke, berarti Idul Fitri pada pulang gitu ya. Iya, gitu. makanya rata-rata orang itu kalau misalnya udah mampu secara finansial, nyarinya tuh yang Idul Fitri pulang. Oh ya, Idul Fitri. Karena mau ngejar 10 malam di sana, tapi nggak mau ketinggalan silaturahmi yang kumpul-kumpul keluarga di sini. Oh, tetap kena ya di hari libur. Dapat tuh di 2 Syawal dia kan kumpul-kumpul keluarga kan biasa kita kumpul-kumpul tanggal 2 Syawal kan. Itu mereka nggak mau ketinggalan tuh. Nggak mau ketinggalan. Jadi 10 malamnya tetap dapat. Kumpul-kumpul keluarganya dapat. Gitu kira-kira. Saya nggak kebagian di Ramadan ini, insya Allah tahun depan. Amin. Saya juga kangen ya, tidak harus di bulan Ramadan ya. Bisa di hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa. Bagi teman-teman nih yang dengerin podcast ini pasti pengen banget umroh dan sebagainya. Mas Erwin boleh nyicil nggak sih? Kita tahu ya, ada yang nawarin boleh dicicil atau pada saat balik ke Indonesia baru bayar tuh. Aduh. Boleh gak sih gitu? Aduh, berat. Kan semuanya katanya kalau bisa nyicil kenapa harus cash? Kalau ada kemudahan itu gimana sih? Gimana? Asal jangan ibadah. Asal jangan ibadah kan. Tapi ada kan yang menawari itu? Banyak ya? Banyak banget. Itu kan salah satu strategi marketing. Tapi kalau di kita nggak ada. Oh, di Bisa Umroh nggak ada? Mutlak nggak boleh. Oke. Gitu. Tapi kita punya program yang namanya booking aja dulu. Booking aja dulu tuh kayak program ikhtiarnya kita. Gitu. Karena saya tuh sangat yakin Kang. Gitu. Kita ini
makhluk dari zat yang maha kaya. Gitu. Dan banyak banget cerita dari jemaah-jemaah kita yang udah berangkat, alumni-alumni gitu. Ketika mereka melakukan DP ya istilahnya ya, booking seat, itu rezeki mereka tuh deras banget, Kang. Oh iya. Tiba-tiba akhirnya dia bisa ngelunasin nggak nyampe deadline tuh dia udah bisa lunasin. Akhirnya yang tadinya niatnya cuma nabung, akhirnya berangkat nggak jadi nabung. Dimudahkan gitu. Karena memang itu tadi kan Allah itu gimana prasangka hambanya. Aku bagaimana prasangka hambaku, itu kata Allah. Gitu. Jadi tetap berhusnuzon, Kang. Terus berhusnuzon sama Allah. Bismillah, saya mau daftar. Saya berapa kali dapat pengalaman-pengalaman kayak gini. Terakhir deh saya cerita nih. Tadi pagi saya baru cerita nih di live TikTok saya tadi pagi. Saya cerita gini. Jadi ada satu jemaah namanya Ibu D. Ibu D ini dia udah di grup booking aja dulu. Udah nyimpen duit berapa puluh juta lah gitu. Galau mau umroh di bulan Syawal karena memang programnya menarik lah gitu kan. Umroh kita itu ada yang namanya nyantri di Tanah Haram. Jadi kita itu dengerin hadis Arba'in An-Nawawi. 40 hadis Arba'in An-Nawawi itu kita selesaiin dan kita dapat ijazah sanad hadisnya. Karena sudah mendengarkan hadis Arba'in An-Nawawi. Dan ini luar biasa sih, Kang. Ini program luar biasa ya. Jadi Ibu D ini pengen banget berangkat di program itu. Akhirnya dia udah konsultasi sama admin dan lain sebagainya, merasa kurang puas. Akhirnya WhatsApp saya telepon lah gitu. Karena saya nggak bisa ngetik. Saya bilang, Ibu kenapa galau? Iya Mas, bingung deh saya tuh. Giliran beli mobil gampang, giliran beli ini. Kenapa ya giliran saya mau umroh nih kok kayaknya agak berat gitu. Saya cuma bilang begini, Ibu maaf ya bukan mau ngedekte. Jangan-jangan Ibu sendiri ragu. Saya bilang gitu, jangan-jangan Ibu sendiri masih ragu. Kalau memang belum serak hatinya, maka hatinya dulu yang dimantapkan, Bu. Gitu. Iya Mas, saya kan rencana tuh saya mau jual rumah nih. Ketentuannya tuh tanggal 25 Januari. Gitu. Gimana ya Mas kira-kira? Nah gini aja Bu, Ibu yakinkan dulu, diskusi sama suami, kalau udah mantep, udah kabarin ke admin saya. Tapi yang pasti gini Bu, insya Allah kami kasih kemudahan ya. Ibu pindah aja dulu, karena sekarang seatnya tinggal 9. Dia mau berlima Kang, seatnya tinggal 9. Saya bilang ini seatnya saya gak bisa simpenin ya Bu gitu. Akhirnya dia bilang yaudah deh, bismillah aja gitu. Dia bilang bismillah aja. Udah daftar tuh Kang, pindahin tuh dia. Administrasinya kita pindahin ke keberangkatan Syawal. Singkat cerita, saya lupa ya, kayaknya nggak jadi laku deh rumahnya. Terus dia bilang gini, Pak Erwin saya kayaknya nggak jadi berangkat deh, saya mau mundur gitu. Oke Bu kalau gitu nggak apa-apa, qadarullah saya bilang. Udah diberesin sama admin, saya udah nggak ngerti ceritanya gimana. Tiba-tiba WhatsApp saya pagi-pagi. Saya nggak tahu tuh dia akhirnya masih di grup itu apa enggak kan saya nggak tahu. Saya cuma bilang, saya cuma mengizinkan, iya Bu, karena saya waktu itu pernah ngomong ke dia, Ibu, kalau Ibu sampai nanti nggak bisa melunasi, insya Allah uang Ibu nggak akan hangus, uang Ibu kembali 100%. Saya ngomong gitu Kang, gitu. Nah, singkat cerita dia WhatsApp saya, Pak, kayaknya saya nggak jadi berangkat di Syawal. Oke baik Bu, nggak apa-apa, qadarullah ya. Nanti bilang aja sama admin, insya Allah nanti diberesin. Udah dong. Beberapa hari kemudian tiba-tiba WhatsApp saya gini Kang, karena kan di tanggal keberangkatan Syawal itu kita ada 2 paket, paket atas sama paket bawah gitu kira-kira, yang murah sama yang murah banget gitu kira-kira lah gitu. Nah dia itu tiba-tiba ngabarinnya gini Kang, Pak Erwin boleh nggak saya daftarnya di grup yang Simply? Jadi yang di bawah ini Super Simply. Ini namanya Simply Kang, artinya lebih mahal. Gitu. Jadi yang mau saya sampaikan gini loh Kang, ini Ibu maju mundur sampai kemudian akhirnya mundur. Terus tiba-tiba begitu udah confirm gitu. Beberapa hari kemudian dia malah nanya, Mas saya boleh nggak upgrade? Artinya Kang gitu. Iya. Apa yang saya sampaikan Bu, Allah itu tergantung prasangka hambanya loh. Gitu. Ibu yakin nggak kalau Allah yang akan melunasi semuanya?
Iya sih mas, tapi begini. Udah bu, jangan banyak tapi. Dan benar Kang, akhirnya daftar yang umroh simply. Ya, oke. Gitu. Ini baru satu dari sekian banyak cerita-cerita yang kayak begini yang saya kalau lagi ngantar jemaah, lagi ini dia cerita tuh pas lagi nungguin sholat subuh habis sa'i, ya kan? Habis sa'i itu kita nggak langsung tahallul tuh Kang. Karena apa? Kita mau melaksanakan sholat subuh. Oh oke, subuh dulu ya. Lebih afdal mana? Sholat subuh dalam keadaan masih berihram atau sudah tahallul? Tahallul itu, berarti ihram ya, masih berihram ya. Pahalanya beda dong. Kan tadi kan di monitor ya. Iya kan lagi di langsung. Ya, gitu. itu dia. Pakai ihram tadi. Itu dia. Berarti lebih afdal ya di sana. Itu dia. Gitu ya. Makanya kan kalau bisa umroh itu kuncinya gini. Kalau bisa ambil ibadah yang paling afdol, jangan ambil yang setengah-setengah. Gitu. Ya. Banyak Kang yang umroh, ya, yang umroh itu begitu sampai Mekah, makan, ya bersih-bersih, langsung berangkat umroh, langsung berangkat tawaf sa'i maksudnya. Gitu. Tapi yang kayak begini-begini rentan. Ya, satu, saya nggak bicara, kita nggak usah bicara pahala-pahala deh. Iya. Oke. Kita bicara teknis aja deh. Yang kayak begini-begini Kang, rentan apa? Rentan kelewat sholat subuh pertama di Masjidil Haram. Karena apa? Iya. Kecapean ya. Akhirnya sholat subuhnya mungkin di kamar hotel atau mungkin di musola hotel. Iya. Gitu. Padahal sholat subuh pertama loh. Dan jamaah mikirnya malah jauh lebih penting umrohnya daripada sholat subuhnya. Kebanyakan kan gitu ya. Karena jadi kelewat gitu. Ini ibadah wajib nih. Iya, dulu. Wajib malah. Iya benar. Soalnya itu ibadah wajib itu. Iya. Tiang agama itu. Iya. Gitu. Jadi ya apa? Banyak saya dapat cerita kalau lagi nunggu sholat subuh gitu Kang, habis tahajud lagi gitu kan. Cerita. Ya Allah Mas Erwin, makasih ya Mas Erwin gitu. Duh saya tuh merasa dimudahin banget. Saya tuh kemarin sampai pengen jual ini, pengen jual itu. Begitu saya mau jual Mas, tiba-tiba ada yang begitu. Gitu. Itu saya kan kayak apa ya, kayak merinding. Makanya tadi saya ngobrol di bawah. Kenapa sih saya bertahan gitu. Yang kayak gini Kang. Hal seperti itu ya, yang tidak tergantikan oleh untung berapapun, uang berapapun gitu Mas, yang luar biasa ya. Jadi, aduh mau nangis saya. Jadi kalau bicara keuntungan dan lain sebagainya, ya saya ngerasa kayak bisa hidup aja udah alhamdulillah lah. Bisa bertahan aja udah alhamdulillah. Gitu. Itu sih Kang. Jadi yang tadi kita banyak ngobrol tuh, saya mikirnya ke sana sih. Sana ya. Ya mudah-mudahan kenikmatan itu nggak bisa kebayar. Tabungan lah gitu ya. Kita manusia kan tidak selamanya di dunia. Betul, dunia kan? Mungkin jadi apa namanya? Ngejar dunia nggak akan habisnya. Iya. Gitu Ya mudah-mudahan bisa umroh tetap jalan. Tapi tadi menarik sih programnya. Jadi ternyata membulatkan niat itu bukan karena kita sudah punya uangnya ya. Tapi ternyata tadi ada program booking aja dulu. Itu berapa sih Mas Erwin? Ini bagi teman-teman ya. 2 juta. 2 juta aja walaupun belum tahu nih. Kapan berangkat, tahun berapa? Kapan berangkat, uang dari mana, saya gaji segini-gini dan sebagainya. Booking aja dulu. Dan itu kayak gitu-gitu tuh. Uang dari mana saya? Gaji cuma segini-gini. Itu kan berarti merendahkan Allah. Iya ya. Nggak boleh kan. Nah begitu jadi jemaah, walaupun cuma jemaah booking, mindset ini kita lurusin Kang. Oh gitu, baru booking aja sudah dilurusin ya. Nah, kan UMR emang tahun depan pasti naik, belum tentu naik banyak. Ada nih Kang. Ya mohon maaf ya, ada orang yang punya rumah gedong, mobil banyak dan lain sebagainya, tapi dia nggak berangkat umroh. Tahu nggak kenapa Kang? Kenapa tuh? Kristen. Iya. Betul juga sih ya. Tapi Kang, ada orang yang dagang sayur di depan rumah kita 10 hari nggak nongol-nongol. Tiba-tiba dia nongol hari ke-11. Kita tanya, Bang, kemana wae Bang? Gitu. 10 hari nggak nongol, kita mau beli sayur apa? Alhamdulillah, Pak Dede, saya habis umroh. Kaget nggak Kang? Kaget nggak? Iya. Pedagang sayur umroh, gitu. Apa dia bilang? Iya alhamdulillah Kang kemarin, Pak Dede kemarin saya nyari travel, gitu. Nyari travel, pas di depan pintu travel, saya baru mau masuk, tiba-tiba ada begini keajaiban terjadi. Dia berangkat bukan karena hartanya. Coba. Ya. Ini yang saya sering sampaikan Kang.
Memang bukan harta kita yang berangkatin kita ke Baitullah, tapi amal soleh kita atas izin Allah. Itu ya, masalah rezeki dari mana aja ya? Dari mana? Dari Allah lah. Dari Allah pasti. Tapi wasilahnya dari mana-mana. Dari mana-mana. Gitu Kang. Jadi yang kayak begini ya. mindset seperti ini yang kita lurusin. Dilurusin malah ya. Bahkan Kang, mohon maaf banget, Kemarin kan saya baru pulang nih. Waktu saya manasik di tanggal 1, itu ada 2 jemaah dari travel lain yang ikut manasik di Bisa Umroh. Gitu malah ya. Jadi dia berangkatnya pakai travel lain. Manasiknya di Bisa Umroh. Numpang manasik aja. Numpang manasik, enggak gitu apa-apa ya. kan? Iya. Enggak apa-apa. Kan ilmu tuh wajib di-sharing. Iya, betul. Gitu. Dan kita juga ngebuka untuk orang-orang yang pengen orang-orang yang pengen manasik ya, hanya untuk ikut manasik. Gitu. Nah justru bisa jadi dengan manasik ini dia jauh lebih mantap. Karena dengerin manasik 6 jam, berada di tengah-tengah jemaah yang sedang yang sedang bersiap-siap besok mau berangkat gitu. Nah Mas Erwin tadi menarik sekali ya, booking aja dulu. Yes. Kalau saya sama Mas Erwin kan udah kenal nih, udah 2 podcast juga aman gitu lah, ya. Insya Allah aman. Nah tapi ini saya mewakili viewer dan netizen nih ya, para warganet nih nanya, itu 2 juta nanti gimana, aman atau tidak? Maklum di luar sana kan banyak cerita, bahkan ada yang mungkin tidak bisa dikonfirmasi uangnya hilang, tidak bisa dikembalikan dan sebagainya. Ini gimana Mas Rio menjawab keresahan dari netizen yang ingin banget punya uang 2 juta, pengen booking aja dulu, insya Allah nanti mindsetnya diluruskan setelah bayar booking fee ini. Gimana Mas Rio? Saya sebagai Muslim cuman takut sama Allah, gitu. Yang pasti jangankan yang booking begini nih, yang udah mau berangkat tiba-tiba batal, padahal kita sudah berakad, ya, kita sudah berakad, tiba-tiba dia nggak terima dengan akad itu, bahwa seharusnya ada pemotongan dan lain sebagainya. Saya tuh nggak mau ribut Kang, saya balikin duitnya. Sampai gitu. Sampai seperti itu. Nah, apalagi yang seperti ini, gitu. Tugas saya bukan membuat Anda yakin. Tugas saya berdoa agar Allah lembutkan hati Anda, ya, supaya yakin dengan pilihan Anda ke Bisa Umroh. Udah, gitu aja. Itu aja ya. Gitu. Karena saya mau nyerocos panjang lebar bicara tentang siapa Erwin, siapa Bisa Umroh dan lain sebagainya, tapi kalau Allah tidak berkehendak Kang Dede berangkat umrohnya pakai Bisa Umroh, nggak bisa Kang. Ngapain? Ya. Ngapain maksain yang bukan kehendak Allah gitu loh. Gitu. Makanya doanya saya mengajarkan ke teman-teman, ya Allah lembutkan hati hambamu yang kau undang ke Baitullah berangkat umrohnya lewat Bisa Umroh. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan pelayanan terbaik saat beribadah. Supaya mereka bisa merasakan experience terbaik saat ibadah. Gitu. Karena gini Kang, travel umroh itu kayak biji kopi. Dia akan menemukan penikmatnya sendiri. Iya. Gitu kira-kira. Jadi makanya kan kalau ditanya, Bisa Umroh ada umroh plus Turki nggak? Ada umroh plus Dubai nggak? Ada umroh plus ini nggak? Maaf, nggak ada. Oke. Karena umroh di Bisa Umroh fokus keutamaannya mencari keafdolan ibadah, ya, ibadah-ibadah paling afdol sama menuntut ilmu di tanah haram. Udah kan? Gitu. Jadi nggak ada tuh umroh plus ini. Contoh misalnya, hatta untuk ke Taif aja, gitu. Saya selalu bilang ke jemaah, kita ke Taif, tapi ingat ya jemaah, bukan untuk naik telefrik. Gitu. Kang Dede pernah ke Taif? Pernah. Oke. Apa yang Kang Dede tahu tentang Taif? Coba. Nggak banyak. Sebatas yang Kang Dede tahu aja, yang karena Kang Dede pernah umroh waktu itu, apa yang Kang Dede tahu? Saya nggak ingat persis, udah lama juga, tapi ya foto-foto. Oke. Telefrik Itu aja sih. Telefrik kereta gantung? Saya nggak naik tapi tahu lah gitu. Tahu. Oke. Pertanyaannya, Kang Dede tahu nggak tentang adas? Adas? Nggak tahu. Jujur deh ya. Pengetahuannya rendah banget katanya. Adas adalah ya orang yang memeluk Islam pertama kali penduduk kota Taif. Gitu. Tapi bukan orang asli Taif. Bukan asli Taif deh. Asli Iran.
Oh, sekampung gitu. sama Nabi Yunus. Gitu. Sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu. Iya. Itu jadi pengetahuan banget ya, itu sejarah yang luar biasa. Kita ke Taif untuk belajar tentang histori ini. Kenapa kita ke Taif? Ya, kenapa Rasulullah memilih Taif? Kan latar belakangnya panjang, Kang. Iya. Gitu. Kisah tersedihnya Rasulullah itu ada di 2 tempat, Kang. Di Taif dan di Uhud. Gitu ya. Sampai seperti itu. Sirah Nabawiyah itu betul-betul di ini ya, dibongkar hal-hal yang mungkin tidak banyak diketahui orang ya. Ya. Itu dia. Nih. Jadi ya mohon maaf ya gitu. Jadi kalau umrohnya bisa umroh, Kang, ya memang pasti capek gitu. Capek karena apa? Tengah malam diajak ibadah, diajak sholat tahajud gitu. Itu kita ajak, memang itu masuk program. Makanya tadi luruskan niatnya. Ya? Makanya luruskan niat. Terus kemudian habis tahajud kita kasih kajian hampir setiap hari, Kang. Karena apa? Visi kita ke Baitullah apa? Umroh wajib mabrur. Itu visi kita ke Baitullah. Umroh wajib mabrur. 6 jam itu saya ulang terus. Gitu. Umroh wajib mabrur, umroh wajib mabrur. Jadi mindsetnya jemaah, ya, saya bilang jangan GR kalau mabrurnya umroh kita karena tawaf dan sa'i kita. Bisa jadi mabrurnya umroh kita ya karena sabarnya kita, karena hal-hal kecil. Kan kadang-kadang ada aja tuh yang merusak hati kita. Contoh misalnya lagi makan tidak sesuai dengan lidah, komplain. Iya. Lagi mau ke toilet, ngantri, komplain. Pesawat delay, komplain. Apalagi macam-macam gitu. Katanya pengen umroh mabrur, betul? Iya. Tapi yang kayak begini-begini aja, kesandung kerikil kecil aja, udah marah-marah. Iya. Ya kan, katanya pengen umroh mabrur, tapi makannya masih pakai tangan kiri, minumnya masih pakai tangan kiri. Wudunya masih celepuk. Wudunya cuman begini doang, Kang. Bahkan gak sampai kena mata kaki. Katanya mau umrohnya mabrur. Gitu. Makanya itu kita ajarkan, Kang. Gitu. Kita berbagi, bukan ngajarin. Saya cuman berbagi doang. Saya berbagi, yuk kita raih pahala umroh mabrur. Jangan-jangan mabrurnya umroh kita itu karena sabar. Sabarnya kita ngadepin kayak tadi catering, ngadepin rasa yang tidak sesuai mulut, sabarnya kita dalam ngadepin orang-orang di sana, kan kita akan ketemu banyak karakter manusia. Betul. Sabarnya kita sekamar dengan nenek-nenek, kakek-kakek, gitu. Jangan-jangan umroh mabrur kita ya karena sabarnya kita. Itu, ya. Karena apa? Karena Allah ya berfirman, Allah menyiapkan pahala tanpa batas untuk orang-orang yang bersabar. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Oh, luar biasa ya. Gitu. Jadi ya itu Kang. Jadi itu yang selalu kita tanamkan ke jemaah, gitu. Ngejar pahala umroh mabrur, gitu. Sesimpel itu. Ya. Ini tapi memang tidak mudah dijalaninnya. Tidak mudah dijalaninnya. Gitu kira-kira. Dari kenyamanan ya di sana karena untuk ibadah. Nih luar biasa. Jangan salah, Kang. Jangan salah. Orang berangkat umroh bukan berarti dia lolos dari ujian. Malah diuji ya. Oh, justru pahalanya dari mana kalau nggak diuji? Iya, betul, gitu. Betul. Bahkan sampai ada orang ngomong gini, kok misalnya uangnya hilang atau apa, dia ditipu misalnya kan, harusnya 50 real dibilang 100 real apalah segala macam. Saya cuma bilang gini, tanah suci itu tidak semerta-merta mensucikan orang-orang yang ada di atasnya. Iya, makanya banyak cerita ya. Iya. Udah jelas gitu. Nah, balik ke kita, ya. Balik ke kita, untuk kita yang berangkat ke sana, untuk kita mau beribadah ke sana, mindsetnya adalah kalau saya tidak bisa menjadi versi terbaik saya di dua kota suci, Mekah dan Madinah, terus mau di mana lagi, Kang? Iya. Gitu. Artinya perjalanan 9 hari, 12 hari, 10 hari ini harus menjadi perjalanan yang penuh makna. Dimaknai itu, Kang. Kenapa sih kita tawaf? Kenapa sih kita mikot? Kenapa sih kita sa'i? Ya. Itu ada maknanya kan? Ada pelajaran yang wajib dipetik. Okay. Kok lu gak berangkat umroh sih? Gue masih banyak dosa, bro. Justru dengan umroh itulah ya Allah gugurkan dosa-dosa kita. Lah kalau masih banyak dosa, ya
malaikat saja Kang, malaikat saja yang sudah jelas ya berbeda dengan kita, itu melaksanakan tawaf untuk apa? Memohon ampunan kepada Allah. Jadi tawaf itu posisinya ibadah termulia Kang. Makanya Rasulullah itu tidak mengajarkan umroh berkali-kali. Rasulullah itu ngajarin tawafnya diperbanyak, bukan umrohnya berkali-kali. Gitu. Bukan satu kali datang 9 hari nih, ya umrohnya berkali-kali, ngerasa fisiknya mampu, ngerasa apa, tapi dia nggak tahu ilmunya. Boleh Kang, boleh umroh 1 kali, umroh 2 kali, umroh 3 kali boleh, gitu. Tapi dengan alasan yang jelas, misalnya membadalkan, gitu. Tapi bukan karena buat sombong-sombongan. Iya. Jadi harus tahu keutamaannya juga. Tahu keutamaannya gitu. Luar biasa nih Mas Arvin, udah 1 jam lebih nih kita. Masya Allah. Ilmunya luar biasa. Tapi saya coba ngobrol nanti ya. Siapa tahu kan tadi bisa umroh itu ngajak umroh ya. Iya. Bisa umroh bukan jualan paket umroh, bukan ya. Ngajak umroh. Saya ngajak. Yang namanya ngajak kan ada yang tergerak. Akhirnya bareng bisa umroh, ada yang bareng travel line dan sebagainya, itu gak masalah ya. Nanti kita, saya obrolin deh. Bisa ada sesi edukasi nggak ya tentang umroh dan sebagainya ya? Nanti pertemuan ketiga kita bahas tentang ibadahnya. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Kenapa kita mikot, kenapa kita tawaf, kenapa sa'i, kenapa tahallul? Oke, kita bahas nanti. Luar biasa Mas Erwin. Dan terakhir kita doakan ya Mas Erwin supaya sukses melayani jamaah haji. Amin. Bisa jadi Kang, bisa jadi ada satu episode kita yang setiap orang mau umroh mandiri atau umroh berangkat sendiri, dia manasiknya lewat podcast ini. Bisa berarti jadi. Berarti kita dapat apa? Pahala jariah jelas. Ya. Oke, luar biasa. Gimana? Oke ya, kita tunggu ya programnya ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Erwin atas kesediaannya. Siap, terima kasih si banyak. Ayah Kembar ini. Dan jangan lupa pantengin terus di channel kita. Insya Allah kita akan buatkan program yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Sampai jumpa di sesi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.